Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat tutorial cara penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP dengan menggunakan aplikasi yang sudah saya buat. Aplikasi ini khusus untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional tertentu di lingkup kantor Kementerian Agama, di mana pada beberapa minggu lalu saya juga sudah membuat tutorial aplikasi jabatan fungsional di madrasah atau di sekolah, baik untuk pengawas, kepala madrasah atau kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, baik lingkup Kementerian Agama maupun lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita sudah memahami bersama bahwa beberapa bulan lalu telah terbit regulasi yang mengatur terkait dengan penyusunan sasaran kinerja pegawai, di mana terbit Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang aturan atau regulasi tersebut, tetapi kita akan mencoba untuk menyusun atau membuat sasaran kinerja kita menggunakan aplikasi yang sudah saya buat. Sekali lagi, aplikasi ini khusus untuk jabatan administrasi atau jabatan administrator, atau yang biasa diistilahkan dengan jabatan struktural. Begitu juga jabatan fungsional tertentu di lingkup kantor Kementerian Agama. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan membuat tutorial cara penginputan atau penyusunan SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional tertentu menggunakan aplikasi ini. Nah, tentu aplikasi ini bisa di-download di deskripsi video ini, di mana di deskripsi tersebut saya cantumkan link download beserta dengan username dan passwordnya. Nah, saya contohkan. Ini aplikasi atau file aplikasi yang sudah saya download. Jadi Bapak Ibu tinggal klik. Nah, pastikan Bapak Ibu nanti di tampilan awal aplikasi ini akan meminta untuk menginput username dan password. Nah, di sini sementara di sini tidak muncul, maka tentu ini Bapak Ibu tidak bisa berfungsi. Artinya Bapak Ibu bisa melakukan input data, mengedit dan sebagainya, namun seluruh formulasi, perhitungan dan seterusnya itu tidak akan berfungsi apabila di tampilan awal ini tidak ada menu login. Nah, ini salah satu indikatornya, ini ada security risk ya. Security risk artinya ini tidak berfungsi. Nah, caranya seperti apa jika muncul seperti ini Bapak Ibu? Kita close dulu, kemudian filenya kita klik kanan, pilih properties, kemudian nah di bagian sudut kanan bawah ada tulisan unblock, kita checklist, kemudian kita OK. Nah, setelah itu kita buka kembali file aplikasinya. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Nah, tentu kita tidak bisa login, kita tidak bisa klik menu-menu yang ada ini sebelum kita masukkan username dan password. Jadi sekali lagi, username dan passwordnya ada di link deskripsi video YouTube ini. Jadi username-nya Madrasah Mandiri, kemudian passwordnya berprestasi. Ini slogan dari madrasah. Username Madrasah Mandiri berprestasi. Kemudian kita klik login. Oke, berhasil. Nah, muncul seperti ini, security warning, namun tampilannya warna kuning. Kalau tadi sebelumnya warna merah. Nah, ini tidak perlu Bapak Ibu close kembali, cukup klik enable content. Kemudian continue. Nah, sekarang
aplikasi ini sudah siap untuk digunakan. Nah, kita bekerja khusus di area 3 menu ini saja Bapak Ibu. Input data, target realisasi, dan perilaku. Selebihnya Bapak Ibu itu tinggal print out. Jadi menu sebelah kanan ini itu print out. Sedangkan menu input data yang sebelah kiri ini target realisasi dan perilaku kerja khusus untuk melakukan input atau edit data. Baik, langsung saja kita pertama masuk klik input data. Nah, maka tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal menginput data nama, NIP, dan pangkat golongan jabatan. Ya, tentu sesuai dengan jabatan masing-masing. Kemudian untuk tugas pokok, nah di sini di menu tugas pokok Bapak Ibu bisa memilih tugas pokok sesuai dengan jabatannya. Contoh, kalau Kepala Kantor Kementerian Agama, maka selanjutnya kita input unit kerja, tentu Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kemudian nama atasan pejabat penilai, kemudian atasan penilai dan atasan pejabat penilai. Kemudian SKP ini untuk periodenya 2022, karena kita akan menyusun atau membuat SKP untuk 2022. Nanti setelah itu kita akan membuat sasaran kinerja kita untuk 2023. Nah, sekarang 2022, kemudian periodenya di sini pilihannya ada 3. Untuk periode penilaian ini tentu sesuai dengan kebijakan yang berlaku di satuan atau unit kerja masing-masing Bapak Ibu. Apakah periode penilaiannya tahunan, semester, atau per triwulan? Kita pilih tahunan. Kemudian masa penilaian tentu dari tanggal 2 sampai 31 Desember dan seterusnya. Kemudian ini Bapak Ibu untuk jenis pegawai, karena di Permenpan RB nomor 6 ini juga sudah mengakomodir ASN dengan status P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian ya kita pilih Kantor Kementerian Agama. Ini UNOR atau unit organisasi untuk atasan penilai kita. Jadi kalau kepala kantor kabupaten itu tentu atasan penilainya adalah kepala kantor wilayah atau Kakanwil Kemenak provinsi. Jadi tentu memilih Kantor Kementerian Agama provinsi. Untuk jabatan-jabatan administrasi atau pelaksana atau staf di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten tentu cukup memilih Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah selesai, ini saya contohkan saja, saya kasih nama identitas XX saja. Nah, contoh untuk Kepala Kantor Agama Kementerian Agama Kabupaten. Setelah itu kita kembali ke menu, kemudian masuk ke target realisasi. Maka sistem akan membaca secara otomatis seluruh uraian tugas rencana kinerja utama dari Kepala Kantor Kementerian Agama. Nah, karena ini aplikasi saya buat untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru, maka tentu seluruh tugas rencana kinerja utama yang tertuang dalam perjanjian kinerja atau Perkin Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru itu akan muncul di halaman ini. Berikut juga saya sengaja cantumkan target dari atasan atau target dari Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai perjanjian kinerja, supaya ini menjadi acuan dari seluruh pejabat di bawah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Jadi ini tinggal nanti. Nah, kalau saya memilih tadi, saya kembali. Kalau saya memilih di input data tadi, contoh Kepala Subbagian Tata Usaha, maka nanti di target realisasi atau di uraian tugas dari Kepala Subbagian Tata Usaha muncul khusus untuk
khusus untuk uraian tugas kinerja utama dari kepala sub bagian tata usaha. Begitu juga kalau saya memilih jabatan katakanlah kepala seksi pendidikan madrasah, maka di menu target realisasi hanya muncul uraian kinerja utama dari kepala seksi pendidikan madrasah. Nah, kita contohkan saja ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuk setelah kita memilih jabatan ini, tugas pokok kepala seksi pendidikan madrasah, dengan melengkapi seluruh data-data yang ada di menu input data ini. Selanjutnya kita masuk ke target realisasi. Nah, di mana di menu target realisasi ini akan muncul seluruh tugas utama atau uraian kinerja utama dari kepala seksi pendidikan madrasah. Nah, Bapak Ibu, sebelum menginput data yang ada di aplikasi ini, pastikan Bapak Ibu terlebih dahulu menghapus ya. Jangan sampai aplikasi atau file aplikasi ini sudah digunakan oleh orang lain sebelumnya, sehingga ada data orang lain yang ikut terkopi dalam file ini, sehingga nanti akan berpengaruh ke perhitungan nilai kita. Maka ini ada menu mana ada tombol hapus, bisa Bapak Ibu langsung hapus ya. Saya contohkan, saya hapus ya. Maka seluruh data itu sudah bersih ya. Seluruh data Bapak Ibu sudah bersih, ini tinggal dihapus saja. Ini namun kalau Bapak Ibu mendownload dari aplikasi, tentu nanti juga pasti akan bersih. Maka saya sarankan Bapak Ibu untuk mendownload dari link yang saya cantumkan di deskripsi video ini yang press. Tetapi kalau Bapak Ibu copy, ya pastikan hapus terlebih dahulu sebelum menginput data ini. Nah, ini Bapak Ibu, sekali lagi saya sengaja cantumkan di sebelah kiri dari input target ini supaya menjadi acuan bagi bawahan atau pegawai dalam lingkup Kementerian Agama, bahwa ini target dari atasan atau kepala kantor Kementerian Agama kita. Nah, tinggal kita nanti menginput. Saya contohkan saja Bapak Ibu. Ini tinggal 100% 12 ya. Kita target, kalau target maksimal kita input maksimal 100% 12 bulan. Kemudian kita ikuti saja yang di samping target pimpinan kita atau atasan langsung kita, dalam hal ini kepala kantor Kementerian Agama ya. Oke, kita isi target realisasi. Oke, saya persingkat saja Bapak Ibu. Saya sudah membuat contohnya. Saya coba ambil contoh yang saya sudah buat dari kepala seksi pendidikan madrasah. Kita input madrasah mandiri berprestasi. Oke, ini contoh aplikasi yang sudah data yang sudah saya input. Saya ambil satu contoh, yaitu kepala seksi pendidikan madrasah. Sudah diinput sesuai ini pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Kemudian ini data periode penilaiannya. Selanjutnya target realisasinya ini sudah saya contoh saja Bapak Ibu, sudah saya input. Jadi target ini di awal tahun atau di periode Januari. Kemudian realisasi ini diinput di Desember atau akhir Desember setelah mendapatkan nilai atau diverifikasi dokumen pendukung oleh pejabat penilai.
Selanjutnya di sisi bawah juga ada kolom untuk menginput nilai kinerja tambahan. Jadi silakan Bapak Ibu, ini pertama laporan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Nah, Bapak Ibu, contoh untuk kepala seksi Penmat melaksanakan tugas kedinasan, kemudian indikator kinerjanya ya dalam bentuk surat tugas, surat perintah perjalanan dinas dan laporan kegiatan. Itu target 22 kali atau 22 dokumen, kualitas 100%, kemudian kuantitas kualitas 90%. Pastikan Bapak Ibu di sini tidak mencapai 100%, maksimal 98% sesuai dengan dokumen pendukung yang dinilai oleh pejabat penilai. Kemudian di sini juga ada laporan peningkatan kompetensi kegiatan peningkatan kompetensi SN, khususnya baik untuk GA maupun GFT. Silahkan, apakah contoh di sini mengikuti diklat teknis, diklat fungsional, atau seminar, webinar dan sebagainya. Lebih mudah yang biasa kita istilahkan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, di sini juga ada Bapak Ibu bisa input laporan penunjang, kegiatan penunjang ya, tentunya yang berkaitan atau relevan dengan kinerja utama kita. Apakah itu terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan sebagainya. Nah, tentu juga diisi target dan realisasi. Ini contoh saja. Nah, setelah seluruh target dan realisasi, target kita sudah input di awal Januari, kemudian realisasi kita sudah input di Desember atau akhir tahun. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal masuk kembali ke perilaku, di mana perilaku ini tentu akan dinilai atau diberikan nilai penilaian oleh atasan penilai kita di akhir tahun atau di Desember. Nah, ini hanya membantu saja atasan penilai. Bapak Ibu, di perilaku atau aspek perilaku ini untuk Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 itu ada 7 aspek. Pertama, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, atau biasa disingkat dengan berakhlak. Nah, setiap aspek ini tentu punya indikator sesuai Permenpan RB nomor 6. Nah, di bagian kolom ini ada ekspektasi khusus pimpinan. Artinya, indikator yang sudah disesuaikan atau ditentukan oleh Permenpan itu bisa diinterpretasi atau bisa diurai lagi oleh atasan atau pimpinan atau pejabat penilai terkait dengan indikator setiap aspek ini. Jadi di kolom ini sifatnya opsional, bisa ada bisa tidak, tergantung dari pimpinan penilai kita atau pejabat penilai kita. Begitu juga umpan balik. Jadi ini bisa disertakan umpan balik atau feedback dari atasan penilai kita. Jadi sebenarnya lahirnya regulasi Permenpan RB nomor 6 ini lebih kepada pembinaan. Jadi kalau kita lihat tidak ada lagi nilai, tidak ada lagi dalam bentuk angka, tetapi lebih kepada aspek-aspek pembinaan kepada ASN itu sendiri. Jadi nanti tinggal pejabat penilai akan memberikan nilai, contoh kurang, maka nanti di deskripsi itu akan bahasanya kurang memahami atau memenuhi. Sebaliknya kalau dipilih tidak, maka aspek ini tidak tercapai atau tidak terlaksana oleh pegawai yang bersangkutan. Jadi ini formatnya nanti ada khusus untuk atasan penilai kita. Nah, tentu ini akan berimplikasi terkait dengan rating perilaku kerja kita. Nah, kalau seluruh indikator aspek perilaku ini baik, maka tentu di sini sistem akan membaca, menghitung sesuai kriteria penilaian, yaitu di atas ekspektasi. Kalau umpamanya di sini baik, kurang, nah ini sudah sesuai. Jadi
Jadi di aspek perilaku itu lebih kepada apa namanya kriteria penilaian ya. Jadi ada baik, kurang, cukup. Nah, tinggal nanti pejabat penilai yang melakukan observasi selama periode penilaian, nanti di akhir tahun akan memberikan nilai dalam bentuk deskripsi seperti ini Bapak Ibu. Begitu juga umpan baliknya. Nah, ini sudah selesai untuk nilai sikap atau perilaku. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal cetak. Jadi setelah input data selesai, kemudian target realisasi kita sudah input sesuai dengan tugas utama, begitu juga tugas tambahan. Selanjutnya perilaku juga sudah diinput sesuai dengan nilai yang diberikan oleh atasan penilai kita. Nah, selanjutnya tinggal cetak Bapak Ibu. Nah, sebelum dicetak, pastikan Bapak Ibu terlebih dahulu klik atau merefresh sheet ini. Cukup klik satu kali supaya seluruh data kita terinput. Nah, kalau ya ini sudah terinput semua Bapak Ibu, ini sudah dihitung. Kemudian begitu juga sheet capaian, kita klik saja satu kali. Nah, ini sudah terinput. Nah, ini Bapak Ibu sekedar tambahan sedikit bahwa nanti di sini tidak muncul lagi angka seperti pada format SKP tahun lalu. Di sini lebih ke feedback, jadi ada emotion. Nanti kalau kriterianya, ini ada kriterianya Bapak Ibu, 51 sampai 60 maka emotionnya seperti ini, kurang. Kemudian 61 sampai 75 ini emotionnya ya datar, cukup. Kemudian 76 sampai 90 baik. Kemudian 91 sampai 100 sangat baik. Jadi nanti sistem yang akan menghitung dan memberikan emosi seperti ini setelah kita menginput data di target realisasi. Begitu juga kinerja. Oke, dan lampiran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal kembali ke menu utama. Nah, setelah diaktifkan ini dan seluruh data kita yang di warna kuning ini sudah terinput, selanjutnya Bapak Ibu tinggal print out. Ya, kita pertama sampulnya ya seperti biasa. Pastikan Bapak Ibu menggunakan kertas A4. Kertas A4 ya. Di pilihan Pextab di printer Bapak Ibu menggunakan A4. Oke, setelah seperti ini oke, bagus. Nah, tinggal kita cetak. Ini bisa Bapak Ibu tarik ya. Ini ada marginsnya. Nah, nanti siapa tahu muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa menyesuaikan setelah Bapak Ibu memilih kertas atau paper size-nya A4. Nah, oke. Tinggal print. Kemudian masuk ke data pegawai. Ya, ini sudah bagus. Tidak ada data yang terpotong, print. Kemudian masuk ke rencana kinerja. Ini juga kita periksa apakah ada data yang terpotong. Biasanya ya kalau pengaturan kertasnya tidak sesuai, biasa ada yang tanda tangan menyeberang atau kolom kosong tidak terisi dan sebagainya. Jadi pastinya Bapak Ibu pilih Pextabnya A4 dan upayakan marginsnya ini sudah sesuai, dan Bapak Ibu bisa tarik-tarik garis datar ini. Nah, setelah bagus, print. Kemudian capaian kinerja. Ya. Oke, nah seperti ini kurang bagus, ada kolom kosong tapi ada tanda tangan. Ya, kalau seperti ini yang kita tinggal bisa menarik ke atas atau garis yang di bawah. Nah, oke, setelah itu cetak. Kemudian dokumen kinerja, ini 2 halaman Bapak Ibu, format D11 dengan D13. Oke, sudah bagus, cetak. Dan terakhir lampiran dokumen kita. Oke, cetak. Maka selesailah untuk SKP kita di 2022. Bapak Ibu, saya sedikit menjelaskan tadi. Ini ada
SKP tahun 2022, artinya SKP kita ini tentu mengacu ke perjanjian kinerja atasan kita, dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian Agama tahun 2022. Jadi kalau kita memilih 2022, maka uraian perjanjian kerja atasan kita, dalam hal ini Kepala Kantor, muncul seperti ini dengan angka-angka nilainya sesuai dengan yang tertera di Perkin. Nah, kalau kita menyusun SKP 2023 untuk di Januari ini, sasaran kinerjanya kita memilih 2023, maka nanti secara otomatis seluruh angka nilai yang tertera di perjanjian kerja Kepala Kantor akan berubah. Nah, ini sudah sesuai di perjanjian kinerja tahun 2023. Nah, pastinya kita sudah menyusun SKP 2023 sasaran kinerja kita. Nah, bagaimana caranya? Jadi setelah kita print out SKP kita dari sasaran sampai ke capaian, dilengkapi dengan dokumen dan lampiran untuk 2022, selanjutnya Bapak Ibu tinggal copy. Ya, ini saya kasih nama 2022 atau SKP 2022. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal copy saja. Copy untuk SKP 2023. SKP 2023. Ya. Karena sasaran kinerja kita itu harus dibuat di Januari. Di Januari tertanggal biasa minggu awal Januari untuk sasaran atau target kinerja kita. Jadi ini karena ini sudah bulan Januari akhir, kita sudah harus membuat juga sasaran kinerja kita di tahun 2003. Nah, tadi data 2022 saya copy, kemudian saya gunakan untuk sasaran kinerja 2023. Password username sama Madrasah Mandiri, kemudian berprestasi passwordnya. Oh, salah. Oke, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu karena sudah menginput data di 2022, kalau muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal enable content, kemudian continue. Bapak Ibu tidak usah menginput lagi data. Tidak perlu menginput karena sudah diinput. Nah, tinggal yang ini Bapak Ibu ubah. Kalau tadi 2022, nah tentu 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Kantor 2022. Karena kita mau menyusun SKP 2023, maka kita memilih SKP 2023. Maka secara otomatis seluruh uraian kerja kita sesuai dengan Perkin Kepala Kantor tahun 2023 berikut dengan nilai-nilai di Perkin 2023. Kemudian ya tentunya ini diganti 2023. Kemudian ini juga Desember 2023 dan nanti penilaiannya di 2024. Nah, ini sama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal masuk ke menu target atau bisa langsung klik yang sebelah ini. Nah, karena ini Bapak Ibu sudah isi tadi, data targetnya sudah terisi di 2022, Bapak Ibu tinggal menghapus realisasi saja. Ya, sekali lagi, ini kita buat sasaran kinerja kita untuk 2023. Sehingga yang kita cetak dan tanda tangan atau print out untuk ditandatangani oleh pejabat penilai di awal tahun ini hanya di menu ini saja, rencana, ya ini cukup ini saja. Jadi inilah menjadi pegangan atau acuan kita untuk melaksanakan kinerja kita di 2023 sesuai dengan rencana kinerja kita di awal tahun ini untuk 2023. Cukup Bapak Ibu. Jadi sengaja saya sampaikan seperti ini tampilan printoutnya. Jadi
supaya bisa diingat bahwa sebelah kiri ini sampul data pegawai rencana kinerja untuk periode awal tahun. Jadi ini kita buat untuk periode awal tahun atau Januari, sampul data pegawai rencana. Sedangkan ini capaian kinerja, dokumen kinerja, dan laporan dokumen, lampiran dokumen itu kita cetak atau dibuat di akhir tahun atau di Desember. Nah, mudahnya seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup untuk penjelasan saya terkait dengan penyusunan atau pembuatan sasaran kinerja pegawai SKP menggunakan aplikasi yang saya buat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, tentunya aplikasi ini jauh dari kata sempurna. Tentu saya tetap mengharapkan masukan, saran, perbaikan untuk melengkapi atau menyempurnakan dari aplikasi ini. Jika Bapak Ibu punya saran, silahkan cantumkan di kolom chat di video tutorial ini, atau bisa menghubungi nomor kontak saya yang tertera di deskripsi video ini. Sekali lagi Bapak Ibu, semoga aplikasi ini sedikitnya bisa membantu Bapak Ibu dalam menyusun sasaran kinerja Bapak Ibu baik di 2022 maupun di 2023 tahun ini. Sekali lagi, aplikasi ini khusus untuk jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu, lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, baik itu untuk pejabat administrasi, dalam hal ini kepala kantor, kepala subbagian tata usaha, kemudian kepala seksi. Ada beberapa kepala seksi di lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kemudian untuk begitu juga kepala kantor urusan agama atau KUA, penyuluh, penghulu, kemudian jabatan fungsional tertentu atau JFT seperti perencana, analisis kepegawaian, pranata, arsiparis. Nah, selanjutnya saya juga belum menyinggung tadi terkait dengan untuk staf yang ada di lingkup kantor Kementerian Agama. Untuk staf, untuk jabatan staf, contoh saya memilih jabatan staf seksi pendidikan madrasah. Maka tentu uraian tugas kinerja utama adalah yang muncul adalah seluruh uraian kinerja utama dari dari kepala seksi pendidikan madrasah. Nah, sementara staf itu cukup memilih di antara tugas utama dari kepala seksi pendidikan madrasah ini, yang mana yang menjadi tugas atau pekerjaan dari staf tersebut. Jadi yang tidak menjadi tugasnya, karena mungkin dalam satu seksi ada beberapa staf dan tentu berbeda-beda tugas dan fungsi, cukup dikosongkan saja. Jadi kalau tidak atau bukan menjadi tugas pokok dari staf tersebut, cukup target dan realisasi dikosongkan saja. Cukup memilih uraian kinerja utama dari staf atau dari tugas dan fungsi kita selaku staf di seksi di kantor Kementerian Agama. Sekira seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi, semoga aplikasi ini sedikitnya bisa membantu Bapak Ibu dalam menyusun sasaran kinerja kita di 2022 dan 2023. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.